Diceritakan suatu kisah mengenai kehidupan Lingxi yang sebelumnya, yang mana ia yang sudah berusaha sangat keras, tapi tetap saja ia selalu dikelilingi oleh player yang lebih kuat darinya. Membuatnya harus mengerahkan seluruh keyakinan dan martabat ke dalam pertarungannya, hanya untuk menjadi pemenang dalam pertarungan tersebut. Bertarung dengan mempertaruhkan segalanya untuk membuktikan siapa yang terkuat. Dan itu merupakan perasaan yang membuatnya selalu merasa ingin terus maju ke depan. Dan tepat pada momen ini, musuh yang ada di hadapannya kini telah mengingatkannya tentang perasaan itu lagi. Perasaan yang tidak dapat dideskripsikan dan emosi yang membara dalam dirinya kini telah terbangkitkan untuk yang kesekian kalinya. Dan sepertinya perasaan itu juga telah membangkitkan sesuatu hal yang lainnya juga. Wasabi yang melihat tatapan Lingxi kini sudah bertambah yakin bahwa keputusannya untuk menggunakan item Power Breakthrough Device memanglah sebuah keputusan yang tepat. Dan ia mengatakan kepada Lingxi untuk tidak menahan kekuatannya, dikarenakan ia ingin tahu seberapa kuat kekuatan penuh Lingxi. Lingxi pun lalu menjawab permintaan Wasabi bahwa ia akan menggunakan kekuatan penuhnya, dikarenakan sudah lama ia tak merasakan semangat seperti saat ini. 15 detik, mari kita selesaikan ini, ucap Wasabi yang mulai berlari ke arah Lingxi untuk memulai pertarungan. Kini pertarungan antar sesama player Thief telah dimulai. Keduanya kini terlihat sedang beradu dengan daggernya. Wasabi yang saat ini statnya telah meningkat sebanyak 90% pun terlihat sangat gencar dalam memberikan serangan. Namun serangan kuat darinya ternyata dapat dengan mudah dipatahkan oleh Lingxi. Dalam pertarungan tersebut, Wasabi pun mulai menyadari bahwa Lingxi itu memanglah sangat cepat. Wasabi lalu hendak mengeluarkan skill backstepnya. Namun, belum sempat ia memakai skillnya, tiba-tiba Lingxi meraih wajah Wasabi serta menahan pergerakannya. Dan Lingxi pun lalu memukul perut Wasabi hingga ia pun terpukul mundur. Kini Lingxi mulai melaju dengan sangat cepat ke arah Wasabi dan terlihat akan menyerangnya. Wasabi yang melihat cara bertarung Lingxi yang seperti itu lalu sempat berpikir bahwa Lingxi benar-benar sangat gila. Sehingga saat Lingxi sudah semakin mendekatinya, ia yakin bahwa dengan jarak sedekat itu Lingxi pasti tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Dan Wasabi pun lalu mengeluarkan skill backstepnya. Tempat lalu berpindah ke tempat rekan-rekan Lingxi berada. Terlihat mereka sedang menikmati hasil dari penjualan item yang mereka dapatkan saat berparti bersama Lingxi. Selain banyak mendapatkan item, mereka juga kini telah berhasil banyak naik level dikarenakannya. Pada saat itu, terlihat Jiran sedang memperhatikan catatannya mengenai hal-hal yang ia pelajari dari Lingxi. Ia mengatakan kepada temannya bahwa saat pertarungan melawan Mood Dragon, ia mengamati seluruh pergerakan Lingxi. Sebelumnya, ia tak yakin bagaimana ia bisa melakukan pergerakan seperti itu. Namun setelah ia membandingkan dengan banyak informasi yang telah ia dapatkan, kini ia yakin bahwa mekanik permainan, kontrol, dan pergerakannya itu semua menunjukkan bahwa Lingxi telah mencapai top time state. Kata top time state merujuk ketika seorang player telah mencapai tingkat pemahaman dan pembawaan sepenuhnya dengan karakter game mereka. Setelah mencapai pemahaman tersebut, seorang player dapat secara autopilot melakukan pergerakan mikro yang cepat dan memiliki kecepatan yang jauh di atas rata-rata. Dan itu merupakan sebuah ranah atau perasaan yang sangat ingin dicapai oleh seluruh pro player. Walaupun banyak yang mengatakan juga bahwa hal itu hanyalah sebuah rumor, namun jika memang benar bahwa Lingxi adalah orang yang telah mencapai top time, maka kelak ia akan mampu memperoleh pencapaian yang sangat tidak terduga. Kembali ke pertarungan, Wasabi yang sebelumnya telah menggunakan skill backstepnya, lagi-lagi ia terkena serangan dari Lingxi dan skillnya pun digagalkan. Wasabi merasa heran, bagaimana Lingxi bisa bereaksi dengan sangat cepat. Bahkan dengan stat Wasabi yang kini telah meningkat sebanyak 90%, ternyata ia tetap tidak bisa mengimbangi kecepatan Lingxi. Ia lalu melancarkan skill lainnya, Clone Execution. Dengan jurus bayangannya ia mencoba membingungkan Lingxi serta menyerangnya. Namun dengan tepat, ternyata Lingxi mampu mengetahui sosok Wasabi yang asli.
dan memberikan bodem mentahnya yang sangat telak kepadanya. Wasabi yang mulai putus asa dikarenakan skillnya terus-menerus dipatahkan Lingxi, lalu mulai membabi buta mengeluarkan seluruh skillnya. Namun yang terjadi ternyata semua skillnya mampu dipatahkan Lingxi. Dan bukannya melukai Lingxi, yang terjadi malah Wasabi terkena luka tusukan. Waktu yang tersisa kini tinggal 2 detik. Dengan usaha terakhirnya ia lalu menahan pergerakan Lingxi dengan cara menangkap tangan Lingxi yang sedang menusuk Wasabi. Ia yang menganggap Lingxi kini tidak dapat bergerak bebas lagi, lalu mencoba memberikan serangan dengan daggernya. Namun yang terjadi, Lingxi ternyata mampu menahan serangan itu dan menangkap tangan Wasabi. Waktu pun tinggal 1 detik sembari terus menahan tangan Wasabi, lalu ia melompat ke belakang Wasabi dan Wasabi tertunduk tak berdaya di bawah kaki Lingxi. Hal itu sekaligus membuat dagger milik Wasabi terlepas dari tangannya. Dengan terlepasnya senjatanya, maka seluruh stat dari senjata itu pun juga akan terlepas dari player. Dan di dalam pertarungan tersebut, itu juga menandakan bahwa Wasabi kini telah benar-benar dikalahkan. Wasabi lalu mengakui kekalahannya dan juga mengakui bahwa Lingxi memanglah kuat. Dan Lingxi juga kini telah lolos menjadi anggota guild Nebulos. Pertarungan kini telah selesai. Dengan berhasilnya Lingxi atas tes tersebut, ia pun langsung pamit pergi untuk undur diri. Tiana pun lalu mengizinkannya. Dan juga ia mengingatkan untuk datang ke guild 2 hari lagi guna mengikuti guild war bulanan. Wasabi pun menanyakan tentang keadaan Bailey, dan kata Tiana ternyata Bailey langsung pergi begitu saja sesaat setelah ia sadarkan diri, dan sepertinya dia terlihat sangat shock atas apa yang telah terjadi. Dan lalu Tiana terlihat bingung dengan pertanyaan dari Wasabi mengenai perolehan skor milik Lingxi. Tiana lalu menjawabnya dengan ragu bahwa Lingxi mendapatkan skor 86. Dengan tatapan ragu dari mata Wasabi, ia pun lalu mentertawakannya. Hal itu dikarenakan skor Bailey adalah 92, sedangkan ia sendiri 90. Dan mereka berdua ternyata dikalahkan oleh Lingxi yang memiliki skor 86. Terlihat keraguan pada Tiana, hal itu dikarenakan ia masih tidak mengetahui skor sebenarnya dari Lingxi dan menganggap alat pengukurnya telah rusak. Dan ternyata dari alat pengukur sebenarnya menunjukkan skor Lingxi mencapai 993. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke padang gurun pasir yang juga merupakan map level 7. Terlihat Lingxi sedang grinding di tempat itu, dan lawannya saat ini adalah sekumpulan monster serigala. Selain farming, saat ini Lingxi juga sedang fokus melatih beberapa skill barunya, yaitu Throat Slasher, gerakan menebas leher musuh, Shadow Flash Blink, gerakan perpindahannya sangat cepat yang bahkan akan meninggalkan bayangannya sendiri di posisi awal, dan lalu skill Bone Breaker, gerakan tebasan bertubi-tubi yang akan mampu menghancurkan musuh sampai ke tulang-tulangnya. Butuh waktu yang lumayan panjang untuk menguasai skill barunya itu. Dan dari farmingnya selama 2 hari, ia hanya mampu naik sebanyak 1 level. Kini ia menyadari bahwa efisiensi dalam farming semakin menurun semenjak levelnya mulai meningkat. Dan untuk mengatasi hal tersebut, sepertinya rencana untuk membangun sebuah grup benar-benar harus dilanjutkannya. Tak selang lama kemudian, datang pemberitahuan mengenai ada telepon dari temannya. Dan ternyata yang menelponnya adalah Tiana. Dia marah-marah pada Lingxi karena hari tersebut merupakan hari guild war bulanan. Dan di saat guild war bulanan akan dimulai, hanya tinggal dirinya lah yang belum hadir dalam guild. Tiana pun lalu menyuruh Lingxi untuk segera datang ke guild saat itu juga. Singkat cerita, kini Lingxi sudah sampai di guild. Di tempat itu sudah ada Dira dan teman-temannya yang sudah menunggu kedatangan Lingxi. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan teman barunya di guild, Lingxi pun lalu menanyakan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam guild war. Tiana lalu menjelaskan bahwa guild war bulanan merupakan kompetisi bulanan dari para guild untuk berkompetisi dengan guild lainnya. Setiap guild akan mengirimkan sejumlah anggotanya untuk guild war tersebut. Dan glory score didapatkan tergantung dari seberapa banyak player yang dibunuh. Singkatnya, semakin banyak jumlah kill suatu guild, maka peringkatnya akan semakin tinggi juga. Dan tentu saja dengan dibatasi waktu.
Demi mendapatkan peringkat yang terbaik itulah banyak guild yang mati-matian berjuang untuk memperlihatkan kemampuan terbaik mereka. Mengetahui cara kerja sistem pemberian peringkat yang seperti itu, maka Lingxi menyadari bahwa mau bagaimanapun, kemenangan pasti akan diperoleh oleh guild yang kuat, seperti halnya 5 guild besar saat ini. Mendengar ucapan Lingxi tentang hal itu, lalu Tiana menjelaskan lagi bahwa ada cara yang disebut The Way of Survival. Umumnya, guild yang lemah tidak akan memprovokasi guild yang lebih kuat. Mereka cenderung lebih memilih guild dengan level kekuatan yang setara atau sedikit lebih lemah. Itulah cara guild-guild lemah dapat meningkatkan posisinya. Namun dengan guild besar selevel 5 guild besar, mereka tentunya tidak akan sepangecut itu untuk melawan guild yang lemah. Lingxi pun mulai memahami tentang sistem peringkat selama ini, dan ternyata ia memiliki rencana tentang hal itu, dan lalu mengajak Tiana untuk berbicara empat mata dengannya. Setelah mereka hanya tinggal berdua, ternyata Lingxi mengajukan permintaan kepada Tiana. Lingxi meminta untuk membentuk grupnya sendiri dan dengan anggota yang akan ia pilih sendiri, namun masih tetap berada di bawah naungan Guild Nebulos. Tiana pun mendukung permintaan Lingxi, asalkan dengan syarat Lingxi tidak akan berkhianat nantinya. Tiba-tiba terdengar keributan di dekat posisi Lingxi saat ini berada. Ternyata itu disebabkan salah satu anggota guild yang memakai karakter Beastman berbadan kecil, dan Beastman kecil itu sedang merengek untuk meminta bergabung dengan salah satu grup untuk mengikuti Guild War. Diketahui Beastman itu memiliki job sebagai tanker, namun mereka yang telah mengetahui bahwa skill dari Beastman itu belumlah cukup mampu untuk mengikuti War Guild, maka mereka semua pun menolaknya. Hingga saat Tiana memberitahukan Lingxi bahwa anak itu bernama Ryuko Zong. Sontak Lingxi pun lalu terkejut. Ia teringat dengan sosok yang merupakan salah satu dari 6 perisai ilahi dengan julukan Sacred Mountain Ryuko dari kehidupan sebelumnya. Dan Lingxi pun mulai bertanya-tanya apakah bis kecil itu adalah benar-benar dia, Ryuko, yang sedang menangis karena salah satu dari mereka mengatakan kepadanya untuk sadar diri dengan kemampuannya. Tiba-tiba datang Lingxi memotong pembicaraan. Lingxi mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang orang-orang itu katakan, namun ia yakin bahwa kerja keras pasti akan menghasilkan sesuatu yang menarik. Lingxi pun lalu mengulurkan tangannya kepada Ryuko dan menawarkan Ryuko untuk bergabung dengan grupnya. Pada saat itu Lingxi masihlah belum mengetahui bahwa bergabungnya Ryuko dengan grupnya itu merupakan awal dari terbentuknya Shadow, grup legendaris Heavenland yang akan sangat dihormati oleh semua orang. Singkat cerita, trompet sasangkala telah dibunyikan dan Guild War akan segera dimulai. Diketahui tempat itu dinamakan Reruntuhan Kudus, sebuah medan perang di mana Guild War diselenggarakan, dan juga merupakan sebuah dimensi yang penuh dengan bau darah, yang mana setiap guild dapat bertarung tanpa ada peraturan apapun, dan hanyalah peringkat yang terpenting di tempat itu. Ketika semua pintu terbuka, semua petarung pun dapat memasuki tempat itu. Hingga saat sinyal dari drum pertarungan dibunyikan, itu menandakan bahwa Guild War pun dimulai. Para petarung dari setiap guild pun mulai berlarian secara berkelompok dan semua guild mulai menyebar di setiap sisi map. Dan rencana grup Lingxi saat ini adalah untuk mencari tempat aman terlebih dahulu. Ternyata pada Guild War tersebut, Tiana mempercayakan posisi ketua grup kepada Lingxi, dan ia pun berharap ia tidak salah dengan keputusannya tersebut. Di sisi lain arena Guild War, terlihat grupnya Bailey dan Wasabi sudah memulai melakukan perburuan terhadap guild lain. Wasabi yang saat itu menyadari bahwa kondisi Bailey masih belum membaik semenjak kejadian kekalahannya dengan Lingxi. Dan itu berbanding terbalik dengan Wasabi, yang mana Wasabi malah semakin menantikan saat-saat ia akan bertarung lagi dengan Lingxi. Hingga saat para anggota grup menanyakan Bailey kenapa ia bersikeras pergi ke lokasinya saat ini dibandingkan untuk bergabung bersama grup-grup yang lainnya. Wasabi pun mulai menyadarinya karena ia tidak mengetahui tentang rencana tersebut sebelumnya. Dan Bailey pun terlihat sangat mencurigakan saat itu. Tiba-tiba ada sihir yang menyerang mereka. Dikarenakan sihir itu, mereka pun kini tidak bisa bergerak.
Lalu terdengar suara dari atas tebing, dan ternyata itu adalah orang-orang dari Guild Wolf Fang. Ia mengatakan bahwa mereka telah mengepung dan menjebak mereka dengan skill Bind. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata orang dari Guild Wolf Fang tersebut malah memuji Bailey karena telah bersedia mengorbankan ketiga rekan timnya, dan mengatakan bahwa Bailey kini telah lolos tes masuk ke Guild Wolf Fang. Dan di saat rekan-rekannya menanyakan maksud dari hal itu semua, lalu tiba-tiba orang-orang dari Guild Wolf Fang pun menghabisi ketiga rekannya, dan kini tinggal tersisa Wasabi. Orang-orang dari Guild Wolf Fang lalu menanyakan titik koordinat Tiana berada, dan dengan begitu maka Bailey akan secara resmi telah menjadi anggota Guild Wolf Fang. Mengetahui hal itu, Wasabi pun lalu menanyakan Bailey, apakah kau benar-benar berniat untuk berkhianat? Namun Bailey kini tidak lagi peduli dengan Tiana. Yang ia pikirkan saat ini adalah untuk membalas dendam kepada Lingxi dan Tiana. Dan Bailey juga mengatakan bahwa pasangan sampah seperti Lingxi dan Tiana sangatlah pantas untuk mati di dalam Guild War kali ini. Dengan koordinat Lingxi dan Tiana yang kini telah diketahui musuh, tiba-tiba ada panggilan suara dari pihak Guild Wolf Fang yang dibentuk khusus untuk membantai grupnya Tiana. Mereka mengatakan bahwa mereka telah menemukan sasarannya. Sontak berita tersebut lalu disambut gembira oleh orang-orang di sana, dan mereka pun lalu menyuruh untuk menyiksa Tiana dengan sangat sadis. Hal itu dikarenakan mereka sangat yakin dengan grup khusus yang terdiri dari 5 player thief akan sangat cukup untuk mengatasi Tiana. Namun, ternyata rekan yang menelponnya itu belumlah selesai berbicara. Ia melanjutkan lagi pembicaraannya bahwa saat ini keadaannya sangat tidak bagus. Ternyata Tiana memiliki bodyguard. Dia adalah seorang player thief berambut putih, dan saat ini penelpon tersebut sedang bersembunyi darinya. Ia bersembunyi karena ia takut dengan Lingxi, karena hanya dalam waktu 3 menit Lingxi telah berhasil membunuh 4 anggota grup yang lain. Dan orang-orang dari Guild Wolf Fang sontak terkejut mendengar kabar tersebut. Lalu cerita beralih ke 10 menit yang lalu. Terlihat grup yang dipimpin oleh Lingxi sedang berlari. Orang-orang di grupnya masih tidak mengerti mengapa Lingxi menyuruh mereka untuk cepat-cepat berlari sangat jauh. Hingga saat Tiana menanyakan kepada Lingxi tentang rencananya. Ternyata Lingxi tidaklah memiliki rencana apapun. Ia mengatakan bahwa ia hanya akan mengejutkan beberapa serangga kecil. Sontak Tiana pun terkejut. Ternyata Lingxi telah menyadari bahwa mereka sedang diikuti, dan Tiana sendiri malah tak menyadari akan hal itu. Hingga tiba-tiba Lingxi memberi perintah untuk berhenti berlari, dan Tiana melanjutkan perintahnya dengan memberi mereka perintah untuk menyuruh mereka bersiap-siap bertarung. Di lain sisi, tepatnya di bawah permukaan air sungai, di sana ternyata ada grup assassin yang terdiri dari 5 orang thief sedang bersembunyi. Mereka yakin bahwa kedatangan mereka telah disadari oleh grupnya Tiana. Namun, dikarenakan mereka bersembunyi di bawah air, orang-orang dari grup Tiana dipastikan belum mengetahui letak pasti dari grup assassin itu. Di dalam grupnya Lingxi, orang-orang masih merasa ragu apakah benar-benar ada musuh di sekitar mereka. Hal itu dikarenakan sejauh mata memandang memang tidak terlihat ada tanda-tanda datangnya musuh. Great Eagle Eyes. Lingxi pun menggunakan skillnya. Skill itu dapat menggunakan mata pengguna menjadi tajam seperti mata elang. Dapat mendeteksi musuh yang bersembunyi dalam jangkauan yang terbatas dan meningkatkan kewaspadaan selama 5 detik. Dan juga ada kesempatan untuk dapat melihat skill milik musuh. Dengan skill itu akhirnya Lingxi mengetahui posisi musuh saat ini. Grup assassin yang sedang bersembunyi di dalam air pun menyadari bahwa posisi mereka telah diketahui. Mereka yang menganggap orang-orang dari grup Lingxi tidak memiliki level yang tinggi lalu dengan percaya diri mulai keluar dari persembunyiannya. Kalian tetap di sini dan waspadalah, ucap Lingxi memberikan perintah sembari berlari menghampiri grup assassin tersebut. 2 orang dari grup assassin lalu memilih untuk melawan Lingxi, dan 3 orang sisanya diperintah untuk menyerang Tiana. Serangan dari musuh kini telah terbagi, dan 2 orang thief kini sudah mulai menghampiri Lingxi.
Mereka berdua bersama-sama mencoba menyerang Lingxi menggunakan skill backstep dan feint attack. Dan Lingxi sendiri, ia pun tak tinggal diam. Dia lalu mengeluarkan skill Evil Spirit Invisibility. Orang-orang dari grup assassin yang salah mengira ternyata yang mereka serang hanyalah klon dari Lingxi. Belum sempat mengetahui posisi Lingxi yang asli, mereka pun lalu terkena efek fear dari klon Lingxi tersebut dan membuat mereka semua tidak bisa bergerak. Ternyata sosok asli Lingxi yang asli kini sedang mengincar 3 orang thief lainnya yang saat ini sedang mengincar Tiana. Mereka yang baru menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada ketuanya, tiba-tiba muncul Lingxi di belakang mereka. Lingxi pun langsung memberikan tebasan pada orang di depannya sekaligus menendang 2 orang di belakangnya. Dan wow, diakhiri dengan serangan tebasan berturut-turut kepada 3 orang tersebut. Dan ketiga orang itu pun langsung dikalahkan. 2 orang thief yang sebelumnya terkena efek fear kini terlihat sudah bisa kembali bergerak. Baru saja salah satu dari mereka mengajak rekannya bekerja sama untuk melawan Lingxi. Namun tiba-tiba Lingxi sudah menuju ke arah mereka. Mereka yang belum sempat bereaksi, Shadow Flash Blink. Skill itu pun mampu membuat Lingxi melompat secepat kilat ke arah musuh, dan ia pun langsung memukulnya. Lalu dengan skill Bone Breaker, Lingxi pun lalu mencabik-cabik tubuh thief itu. Kini tersisa 1 musuh. Ia yang merasa Lingxi berada di tingkat yang berbeda, mengakui bahwa yang saat ini bisa ia lakukan hanyalah kabur. Beberapa saat kemudian, musuh yang sementara waktu mampu melarikan diri dan melaporkan keadaannya kepada wakil kapten kini telah ditemukan Lingxi. Namun, Lingxi yang mengetahui orang itu sedang menghubungi wakil kapten Guild Wolfang lalu mengambil alih panggilan. Kau wakil ketua divisi ketiga Guild Wolfang kan? Dengarkan baik-baik. Lalu terdengar suara minta tolong dari anggota guildnya. Selanjutnya adalah dirimu. Bersiaplah dan tunggu kedatanganku. Aku akan berada di sana sebentar lagi, karena kau adalah targetku selanjutnya, tambah Lingxi. Wakil ketua itu lalu mendadak emosi dan menanyakan kepada Bailey siapa orang tersebut. Bailey pun memberitahunya bahwa orang itu adalah si thief yang pertama kali menyelesaikan Dungeon Dark Forest tingkat Insanity. Wakil ketua yang mengingat kesombongan Lingxi padanya saat pertemuan pertama dengannya, ia pun mulai bersemangat ingin segera menghabisi Lingxi dan Tiana sekaligus. Sedangkan Wasabi yang sampai saat itu masih dibiarkan untuk hidup dikarenakan keinginan Bailey untuk mengajaknya juga ke Guild Wolfang, tidak setuju dengan ajakannya dan memilih untuk meninggalkan Guild War dan menyampaikan kata perpisahan kepada Bailey si pengkhianat. Dan di pertemuan selanjutnya, Wasabi akan menganggapnya sebagai musuh. Kembali ke posisi Lingxi berada, terlihat ia sedang menginterogasi bawahan Guild Wolfang yang ditawannya. Ia menanyakan tentang titik koordinat wakil keduanya berada. Dengan ancaman dari Lingxi yang akan membunuhnya jika tidak memberitahunya, maka ia pun terpaksa mengatakan lokasi wakil ketua pada Lingxi. Dan Lingxi yang telah mendapatkan lokasi dari wakil ketua, kemudian langsung menghabisi orang itu tanpa mempedulikan janjinya untuk membiarkan dia hidup. Kabar mengenai Bailey yang mengkhianati guild ternyata sudah sampai ke telinga seluruh anggota guild. Tiana yang menyadari bahwa saat ini harus segera menyusun ulang rencananya, lalu bergegas mencari Lingxi. Mereka semua akhirnya berkumpul dengan Lingxi. Lingxi lalu mengatakan, "Kalian datang di saat waktu yang tepat. Aku baru saja mendapatkan titik koordinat wakil kapten mereka," dengan cara menanyakannya secara halus. Dan rekan-rekan Lingxi pun hanya terdiam dengan maksud cara halus versinya Lingxi itu. Kini Tiana dan yang lainnya sudah mengetahui koordinat dari wakil ketua Wolfang. Dari informasi yang diterima dari Lingxi, Tiana pun lalu menganalisa bahwa kemungkinan mereka sedang menuju ke arah timur untuk berkumpul dengan anggota Guild Wolfang yang lainnya. Dan Tiana memiliki rencana untuk dapat menemukan mereka sebelum mereka mampu bergabung dengan anggota Wolfang yang lainnya, yaitu melalui center area, yang mana itu merupakan tempat yang kacau dikarenakan pertarungan antar guild. Mengetahui hal itu, Lingxi pun lalu terpikirkan suatu rencana.
yaitu dengan menyembunyikan identitasnya dan mengajak rekan-rekannya untuk pergi menuju center area. Tempat berpindah ke bagian center area itu adalah area pusat medan peperangan, di mana area tersebut dipenuhi dengan amarah untuk membunuh. Tidak seperti tempat lain, area tersebut adalah area di mana pertarungan intens sering terjadi. Terlihat kini Lingxi sudah sampai di tempat itu, dan dengan seorang diri dia mendatangi orang-orang di tempat itu dan menyerang satu persatu orang di sana. Dengan topeng yang ia kenakan, membuat identitasnya kini tak dapat diketahui oleh siapapun dari mana guildnya berasal. Hingga orang-orang yang diserangnya menanyakan tentang siapa dirinya. Lingxi pun berkata, "Aku adalah anggota dari Guild Wolfang. Dasar para bajingan cupu." Orang-orang di sana pun langsung mempertanyakan maksud dari orang yang mereka kira benar-benar dari Wolfang itu. Namun Lingxi hanya terus menghina mereka dan memberikan mereka waktu 30 detik untuk segera pergi dari tempat itu. Karena Lingxi mengatakan bahwa pasukan Guild Wolfang yang lainnya akan segera datang dan menghabisi mereka semua. Dan sampai saat itu datang, jangan salahkan aku jika kalian memilih untuk tidak mendengarkan peringatanku, ucap Lingxi sembari pergi begitu saja. Dengan reputasi dari Wolfang yang terkenal sangat buruk, membuat mereka semua langsung percaya bahwa orang yang memakai topeng itu benar-benar orang dari Wolfang. Kini, di center area, keadaan yang sebelumnya kacau dikarenakan pertarungan antar guild, kini telah teralihkan oleh orang yang memakai topeng dan mengaku bahwa ia dari Guild Wolfang. Mereka yang merasa dipermainkan karena orang bertopeng telah menyerang mereka dengan cara diam-diam. Bahkan juga ada yang diserang dengan tidak senonoh. Membuat mereka semua bersatu untuk membalas perbuatan dari Guild Wolfang. Rekan-rekan Lingxi yang sedari tadi hanya bersembunyi karena disuruh oleh Lingxi, terkagum-kagum dengan tindakannya. Karena hanya dalam waktu singkat, dia telah berhasil menghasut semua player untuk menyerang Guild Wolfang. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat wakil ketua Guild Wolfang telah sampai di tempat itu. Namun, sesaat ia sampai di sana, ia dikejutkan dengan banyaknya orang telah menyambut kedatangan mereka. Orang-orang tersebut mulai marah-marah dan membahas perlakuan Guild Wolfang pada orang-orang di sana sebelumnya. Wakil ketua yang tidak paham dengan hal tersebut mencoba untuk menjelaskan. Namun, baru saja ia mulai bicara, tiba-tiba Multiply Flame Burst muncul serangan sihir api dan menyerang salah satu anggota Wolfang. Wakil ketua yang bingung mengapa mereka menyerangnya tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mendekat dan perasaannya menjadi tidak enak. Itu seperti dia saat ini sedang ditargetkan oleh seorang monster yang tidak diketahui keberadaannya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari rekannya di belakang, dan ternyata rekannya telah dihabisi oleh orang bertopeng. Setelah menghabisi salah satu orang dari Wolfang, orang bertopeng itu lalu menghilang lagi. Orang-orang dari Guild Wolfang pun auto panik. Mereka sadar bahwa ada orang yang akan menyerang mereka secara diam-diam. Mereka belum mengetahui identitas penyerang itu. Yang mereka tahu bahwa orang itu menggunakan topeng. "Jangan panik," ucap wakil ketua sembari mengeluarkan skillnya berupa medan gravitasi yang sangat kuat. Wakil ketua pun menyuruh semua rekan-rekannya untuk masuk ke dalam area skillnya itu. Kini gravitasi di tempat itu sudah menjadi 3 kali lebih kuat. Jadi ia pun yakin bahwa orang bertopeng itu tidak akan lagi mampu bergerak dengan cepat di dalam area itu. Namun tiba-tiba, ada tangan meraih teman wanitanya wakil ketua. Lingxi meraih dan membawa wanita itu pergi. Dan ternyata, di dalam area gravitasi yang telah meningkat itu, mereka masih saja tidak bisa melihat pergerakan Lingxi. Lingxi pun lalu pergi dan membawa wanita itu bersamanya. Di tempat lain terlihat Tiana dan rekan-rekannya sedang berlari menjauhi kerumunan dan juga sedang menuju koordinat yang diberikan Lingxi kepadanya. Lingxi mengatakan padanya bahwa ia akan berada di sana dan akan memberikan hadiah pada Tiana. Sesampainya mereka di koordinat yang mereka tuju, mereka dikejutkan dengan Lingxi. Ternyata hadiah yang ia bawa adalah teman wanita dari wakil ketua divisi ketiga Guild Wolfang. Lingxi yang mengetahui bahwa wanita itu sering menghina Tiana. Jadi ia menyerahkan wanita itu padanya dan terserah pada Tiana akan melakukan hal apa padanya. "Lingxi, lepaskan ia dulu,"
ucap Tiana menyuruh Lingxi untuk melepaskan ikatannya. Wanita itu pun tertawa karena ia pikir Tiana takut dengan ancaman darinya. Namun, tiba-tiba muncul akar menjalar pada tubuh wanita itu. Aku bukannya takut, aku hanya sedang berpikir, skill seperti apa yang harus kugunakan untuk mengatasi wanita bodoh sepertimu, ucap Tiana. Wanita itu pun mengamuk dan akan menyerang Tiana. Namun, dengan skill akar-akar milik Tiana, akar-akar itu pun langsung menyerang wanita itu dan menjerat seluruh tubuhnya. Dan tak sampai situ saja, mengetahui wanita itu masih berusaha melawan Tiana, lalu Tiana pun memperkuat jeratan akar-akarnya hingga membuat seluruh tubuh wanita itu tenggelam dengan jeratan akar-akar, hingga wanita itu pun hancur berkeping-keping. Tiana pun lalu menghampiri Lingxi dan mengucapkan terima kasih atas hadiah yang ia berikan. Lingxi lalu menjelaskan rencana selanjutnya. Namun dalam rencana tersebut, ia membutuhkan satu orang dari rekan-rekan di grupnya untuk dapat menemaninya. Rekan-rekan Lingxi pun mulai bersemangat karena mereka pikir akhirnya Lingxi mengakui kemampuan mereka dan saatnya menunjukkan kemampuan mereka pada Lingxi. Mereka yang sedang merasa percaya diri bahwa mereka akan dipilih. Tiba-tiba, aku akan membutuhkan bantuanmu, Ryuko Zong, ucap Lingxi. Ryuko pun terkejut dan tidak percaya Lingxi akan memilihnya. Ia yang melihat Lingxi yang terlihat sangat yakin bahwa dirinya benar-benar dipilih olehnya untuk menemaninya, lalu merasa terharu dan mengatakan, "Baiklah, serahkan hal itu padaku." Kembali ke sisi orang-orang Guild Wolfang. Terlihat mereka sedang mengalahkan kumpulan player yang bertubi-tubi menyerang mereka, sembari melihat di sekitarnya untuk mencari keberadaan Lingxi. Saking kesalnya sama Lingxi, wakil ketua pun menyuruh semua grup untuk berkumpul hanya untuk memburu Lingxi. Kekesalannya semakin memuncak dikarenakan Lingxi telah berani menyentuh wanitanya. Dan di tempat tersembunyi tak jauh dari mereka, ada Bailey yang sedang bersembunyi. Memang dasarnya otak pengkhianat. Tahu rekan-rekan dari guild barunya kesusahan, dia malah memilih untuk bersembunyi. Dan masih bisa mengatakan bahwa mereka semua itu ternyata lemah. Bahkan ia berharap wakil ketua itu mati, sehingga ia bisa melanjutkan rencananya. Flying Shield. Tiba-tiba muncul serangan lemparan perisai mengenai wakil ketua. Dan ternyata itu adalah Ryuko. Sedangkan di belakang wakil ketua, ternyata ada serangan lain yang menyerang para anggotanya. Dan kau adalah yang selanjutnya, ucap Lingxi menggertak wakil ketua. Wakil ketua yang mendengarkan kesombongan Lingxi lalu menggertaknya juga, bahwa anggota grup dari Guild Wolfang yang lainnya akan segera sampai di tempat itu sebentar lagi. Dan ia bersyukur karena Lingxi telah datang sendiri menghampirinya, jadi ia tidak perlu capek-capek lagi untuk mencarinya. Aku akan melenyapkanmu. Raging Flame Dance. Wakil ketua pun mengeluarkan skill terkuatnya dan ia yakin bahwa Lingxi kini tidak akan bisa kabur sekarang. Dan itu adalah balas dendamnya karena telah menyentuh wanitanya. Namun sebagai seorang mage sepertinya ia telah dibutakan oleh amarahnya. Ia lupa bahwa Tiff memiliki pergerakan yang sangat cepat. Ternyata benar, kini Lingxi sudah menghindar dan melesat tepat di hadapan wajah wakil ketua. Dan Bone Breaker. Dengan skill penghancur tulang, Lingxi pun lalu menyerang dan mencabik-cabik tubuh wakil ketua. Dan wakil ketua itu pun langsung dikalahkan Lingxi begitu saja. Lingxi yang menyadari bahwa orang-orang dari Guild Wolfang akan datang untuk mencarinya, lalu mengajak Ryuko untuk pergi. Karena Lingxi ingin memastikan sesuatu hal padanya. Di saat-saat sekaratnya wakil ketua, saat ini muncul Bailey menghampirinya. Kini kau tahu bagaimana rasanya jika wanitamu diculik, kan? Wakil Kapten, kita tidak boleh kalah dalam perang ini. Dan sebagai mantan Kapten Divisi ketiga Guild Nebulos, aku sangat berpengalaman dalam Guild War ini. Jadi percayakan saja padaku untuk menjadikanku wakil kapten sementara untuk memimpin para pasukan, ucap Bailey. Dan wakil ketua pun lalu menyetujui permintaan Bailey itu dan memintanya segera menghubungi grup-grup yang lainnya untuk segera membunuh Lingxi. Dan kini Bailey telah menjadi wakil kapten sementara
yang berarti ia juga sudah berhasil menuju langkah selanjutnya dalam usaha balas dendamnya.